Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Jumjum dan Ibu Rara selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Proses Penggerakan Pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Dimulai dari saya, nama saya Jasmine Indi Azara. Nama saya Hernika Dwi Anulamsari. Nama saya Lisa. Nama saya Niar Faradiba. Pada hari ini kita akan membahas beberapa bab, yaitu yang pertama yaitu pengertian penggerakan pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip penggerakan pendidikan. Yang ketiga, tujuan pergerakan pendidikan. Yang keempat, teknik-teknik pergerakan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah pergerakan pendidikan. Yang pertama, pengertian penggerakan. Penggerakan atau actuating secara bahasa adalah pengarahan atas pelaksanaan, sedangkan menurut istilah adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif demi tujuan perusahaan atau sebuah organisasi. Penggerakan atau actuating dilakukan untuk menggerakkan anggota-anggota dalam suatu lembaga untuk mencapai suatu hasil. Fungsi actuating lebih ditekankan pada kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan orang lain dalam suatu lembaga organisasi. Prinsip-prinsip penggerakan pendidikan menurut Kurniawan. Yang pertama, memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya. Kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ketiga, menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi. Keempat, menghargai hasil yang baik dan sempurna. Kelima, mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih. Keenam, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup. 7, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya yaitu tujuan penggerakan. Menurut Winanti pada tahun 2009, yang pertama menambahkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, pemberian komando. Yang ketiga, mengadakan pengamatan atas pekerjaan dan aktivitas bawahan langsung. Yang keempat, pemeliharaan moral dan disiplin. Kemudian yang kelima yaitu komunikasi. Yang keenam, human relation. Dan yang terakhir yaitu leadership. Teknik-teknik penggerakan menurut Handoko tahun 2009. Ada yang nomor 1, memotivasi, memberikan semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan agar staf sadar dan mau bekerja secara sukarela sesuai dengan tuntutan atasannya. Memberikan pencerahan semangat dan dorongan dari atasan kepada bawahan adalah agar bawahan meningkatkan aktivitasnya atau lebih giat dalam melaksanakan tugas sehingga berdaya guna. Yang kedua, bimbingan. Memberikan bimbingan, nasihat, atau saran kepada orang lain di tempat kerja sehingga tanpa sadar menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, tanpa tekanan, dan membuat orang merasa diperhatikan. Bimbingan yang dibahas adalah memberikan bimbingan melalui contoh-contoh teladan. Yang ketiga, ada mengarahkan. Berusaha memberikan arahan, saran, perintah, atau petunjuk kepada bawahan yang melaksanakan tugasnya masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan benar terarah pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Ada jenis-jenis pengarahan. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah suatu cara pengarahan yang memberikan informasi yang diperlukan agar dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Yang kedua, perintah. Perintah adalah permintaan pemimpin kepada bawahannya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan dalam keadaan tertentu. Yang ketiga, delegasi. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, koordinasi.
mengkoordinasikan kegiatan sekolah dengan menggunakan aturan dan mampu mempunyai wawasan yang luas dan lengkap. Koordinasi memiliki tujuan, yaitu sebagai mewujudkan integrasi, sinkronisasi, supaya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kelima, komando. Komando merupakan memberi perintah, memimpin, dan mengatur dalam kegiatan pekerjaan. Komando juga mempunyai fungsi dari manajemen yang berhubungan dengan usaha untuk memberi saran, perintah, bimbingan, atau instruksi pada bawahan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Yang keenam, komunikasi. Komunikasi, proses penerimaan atau pengiriman informasi antara dua orang atau lebih. Yang ketujuh, simulating, memberi dampak pada anggota untuk bisa menjadi aktif dan melaksanakan tugas dengan semangat dan mempunyai kemampuan yang baik. Yang ke-8, memimpin. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang manajer sehingga menyebabkan orang lain bertindak. Selanjutnya, langkah-langkah penggerakan. Yang pertama, menjelaskan tujuan yang harus dicapai. Kedua, memahami dengan baik tujuan yang dibuat. Ketiga, menjelaskan filsafat dari organisasi. Keempat, menjelaskan kebijakan yang ditempuh oleh organisasi. 5, memahami struktur organisasi. Keenam, menjelaskan peran yang diberikan pimpinan dengan baik. Yang ketujuh, menjelaskan pentingnya kerjasama dalam kegiatan. 8, memperlakukan tim dengan baik. 9, memberikan apresiasi kepada pegawai. 10, memberikan teguran dan bimbingan. 11, meyakinkan bahwa bekerja sama dengan baik akan mencapai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan di forum yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.